Salam semangat para penikmat semangkuk salap. Suatu kali ada seorang istri yang ngomong sama suaminya, "Pak, aku pengen dong sesekali kita makan di luar." Suaminya langsung menimpali, "Apaan sih mah pakai acara makan di luar? Kan di rumah banyak makanan. Lagian mama kan juga masak hari ini." Suaminya bilang, "Pak, aku tuh sesekali pengen makan yang enak gitu loh. Memang papa nggak suka makan makanan yang enak?" Suaminya langsung menyaut, "Bagiku ya makan yang terenak itu adalah masakanmu. Jadi nggak perlu kita makan di luar yang enak-enak." Saudara terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, saudara paham apa yang terjadi dalam komunikasi antara suami dan istri ini? Sang istri sebenarnya mengajak itu bukan sekedar makan di luar dan makan enak, tapi istri memakai bahasa rasa istilahnya, di mana dia ingin diperhatikan, dia ingin disayang, dia ingin berdua hanya dengan suaminya, dengan makan di luar, sekedar menikmati suasana kebersamaan sebagai sepasang kekasih, sebagai suami dan istri. Tetapi suaminya istilahnya memakai bahasa pikir yang kaku, yang tidak bisa memahami ungkapan-ungkapan atau kode-kode keras yang diberikan oleh istrinya, sehingga dengan lugas, dengan tegas, ya, namanya bahasa pikir, dia menjawab seperti itu. Inilah yang disebut kesalahpahaman. Inilah yang disebut ketidakmampuan untuk mengerti orang lain. Inilah yang disebut kegagalan untuk memahami orang lain. Saudara terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus mengingatkan jemaatnya. Jemaat di Filipi. Mari kita membaca surat Paulus kepada jemaat Filipi pasal 2 ayat yang keempat. Filipi 2 ayat yang keempat berkata demikian, "Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga." Seringkali sadar atau tidak disadari kita hanya fokus dan memperhatikan kepentingan kita, sehingga orang lain sebisa mungkin kita tarik untuk mengerti kita. Ingat, dalam komunikasi yang baik dan benar, kita juga harus rela membuka hati kita, rela mengeluarkan energi kita untuk mengerti dan memahami kepentingan-kepentingan orang lain. Bukan hanya dalam hubungan suami istri, tetapi dalam hubungan bertetangga, dalam hubungan orang tua dan anak, dalam hubungan dalam berjemaat. Kita perlu menggunakan bahasa-bahasa untuk saling memahami. Kita harus punya ikhtiar yang sungguh untuk memahami orang lain. Supaya kalau setiap orang punya kemauan untuk memahami orang lain, maka kehidupan ini akan harmonis. Maka kehidupan rumah tanggamu akan harmonis. Komunikasi di dalam jemaat saudara akan harmonis. Dan hubungan saudara dengan tetangga kanan kiri akan relatif baik dan harmonis. Selamat belajar memahami orang lain dan selamat menggunakan bahasa untuk saling memahami. Tuhan memberkati.